Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini, sore hari ini, kita bertepatan dengan hari Jumat, yang mana ketika hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Terlebih lagi ini adalah waktu setelah asar, yang mana waktu setelah asar itu adalah di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala ijabahi doanya. Maka oleh karena itu ketika asar, waktu asar di hari Jumat sore hari, maka antum perbanyak doa. Apa saja yang antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan panjatkan, selama doa tersebut itu tidak mengandung keharaman atau ada unsur memutus hubungan kekerabatan silaturahmi. Antum silahkan berdoa apa saja, boleh. Misalnya, ya Allah, saya lulus ini pengen nikah langsung, silahkan, tidak masalah. Ini waktu mustajab. Ya, atau ya Allah, saya pengen nikah nggak sekarang, tapi nanti langsung 4. Itu silahkan. Atau ya Allah, semoga saya setelah ini tiba-tiba saya diilhami bisa langsung hafal Al-Quran 30 juz. Silahkan. Kalau ditanya seperti itu boleh nggak? Ya boleh, hukum asalnya boleh. Tapi kalau antum kalau doa, saran saya jangan sesuatu hal yang mustahil. Kan tidak ada namanya ilmu itu ujuk-ujuk langsung antum, ya Allah saya langsung pengen hafal 30 juznya. Itu doa yang mubadir. Ya namanya doa itu kan adabnya tidak boleh tergesa-gesa. Kedua, di sisi lain ilmu itu nggak ada ilmu laduni. Ada orang mengatakan ilmu laduni itu ada, antum ibadah nggak pernah belajar, tiba-tiba jadi alim. Nah, itu orang yang nggak ngerti konsep belajar. Nah, sekelas Imam Syafi'i saja, walaupun beliau sekali dengar langsung hafal, kalau beliau nggak belajar nggak bakalan jadi alim, nggak bakalan faqih. Maka itu aneh. Kecuali kalau misalnya antum mau guyonan, antum kalau pengen pintar, misalnya cari atau bikin rumus, tulis di kertasnya antum gunting, antum potong-potong, antum masukin ke antum bakar dulu ya, antum bakar, masukin ke air, diminum. Nah, itu guyonan, jangan dianggap serius. Tapi dia juga tetap aja nggak bikin pintar. Nah, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sore hari ini adalah seputar sejarah bagaimana awal mula kesyirikan itu ada di muka bumi. Dan insya Allah nanti mungkin tidak di pertemuan ini atau pertemuan selanjutnya, nanti kita akan masuk step by step bagaimana dulu kesyirikan itu ada di umatnya Nabi Musa, kaum Nasrani, dan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga bagaimana Rasulullah SAW, semangatnya Rasulullah SAW itu agar umat Islam tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, praktek kesyirikan. Maka saran saya, walaupun nanti buku ini tidak selesai kita bahas, saya sangat mengharapkan kepada antum untuk menyelesaikan membaca buku ini. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya. Insyaallah nanti kita bisa saling tanya jawab. Nah, pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang bagaimana awal mula kesyirikan itu terjadi di muka bumi ini. Kenapa kita perlu mempelajari, kita perlu mengetahui sejarah awal kesyirikan? Yang pertama, bisa jadi ketika kita mempelajari sejarah,
itu tidak jarang sejarah tersebut itu berulang, sehingga ketika kita mendapati fenomena yang sama, kita sudah bisa mengantisipasinya. Dan ini terbukti sejarah pertama kali terjadinya kesyirikan itu sekarang banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, modelnya sama, fasenya sama, urutannya sama, tidak beda jauh, cuma kadang ya sedikit ada pembenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu mempelajari sejarah kesyirikan di muka bumi ini? Karena sejatinya fitrah manusia, fitratullah allati fataran nas 'alaiha, yaitu fitrah yang Allah gariskan kepada umat manusia sebelum dia lahir ke bumi, fitrahnya adalah mentauhidkan Allah. Artinya semua beragama Islam, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang bayi itu hendak dilahirkan ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada malaikatnya untuk bertanya, fitrahmu apa? Engkau bertauhidkan Allah, engkau beriman kepada Allah, dan lain sebagainya. Maka ini kita perlu mengetahuinya. Sehingga dulu di dunia ini tidak ada, di bumi tidak ada kesyirikan. Sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, kana baina Adam wa Nuh as-sati qurun. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu terdapat 10 generasi. Dan satu generasi itu biasanya dianggap sekitar 100 tahun. Artinya taruhlah kalau 10 generasi dikali 100 berarti berapa? Sekitar 1000 tahun itu tidak ada terjadi kesyirikan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Karena biasanya dianggap satu generasi itu ya sekitar 100 tahun. Karena generasi semuanya sudah meninggal diganti dengan generasi selanjutnya. Maka taruhlah sekitar 1000 tahun itu tidak ada kesyirikan. Maka pertanyaannya, kesyirikan apa yang pertama kali terjadi? Ya tentu kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Karena Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama. Nabi Nuh itu rasul pertama, sedangkan Nabi Adam adalah nabi pertama. Dan kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 22 sampai 23. Dan antum ketika baca surat Nuh ini antum akan antum akan menyelami bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana dakwahnya Nabi Nuh. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam. Kaumnya itu tutup telinga semua. Sehingga sangat layak surat Nuh ini menjadi acuan untuk setiap dai. Jadi kalau misalnya nanti antum setelah lulus dari RTQ Al-Fatah, kemudian antum berdakwah, ada orang yang mengganggu dakwah antum, tidak menerima dakwah antum, antum buka tafsir surat Nuh, bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau nabi, bukan seperti kita. Nabi Nuh itu sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Kalau salah langsung ditegur. Itu beliau berdakwah selama 1000 tahun. Yang mengikuti Nabi Nuh itu hanya sekitar berapa? 80 orang. Sebutkan 80 orang, artinya setiap 12 tahun itu yang pengikutnya cuma satu, punya satu murid. Coba bayangkan antum kalau ngisi kajian ini bisa jadi satu kajian itu yang hadir 50, 100. Sekali kajian Nabi Nuh 1000 tahun 80 orang saja. Sehingga antum itu ketika berdakwah misalnya pengikutnya sedikit, antum akan nggak apa-apa Nabi Nuh. Begitu juga ketika dakwah antum tidak diterima oleh masyarakat, antum akan buka Nabi Nuh. Nabi Nuh jangankan baru mau berdakwah, baru innal hamdah, belum innal hamdalillah, baru kelihatan Nabi Nuh alaihissalam kaumnya sudah tutup telinga. Jangan sampai aku dimasuki, diracuni oleh Nuh alaihissalam.
Betapa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah 1000 tahun. Kita kan kadang dakwah, ada di antara kita ini dakwah bahwa sehari 2 hari sudah putus asa. Nabi Nuh 1000 tahun. Yang sudah pasti yang apa yang didakwahkan Nabi Nuh itu pasti benar. Tidak seperti kita gitu. Maka berdakwah ini butuh effort, butuh semangat, pantang menyerah. Maka ketika antum menyerah untuk berdakwah, baca tafsir surat Nuh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau masyarakat itu tidak menerima dakwah antum, tidak apa-apa, biarin. Yang rugi itu bukan antum, mereka. Jika yang antum sampaikan adalah sebuah kebenaran. Kemudian yang ketiga, ketika antum itu capek dalam berdakwah, antum ingat di luar sana banyak orang-orang semangat mendakwahkan kesesatan, mereka nggak putus asa. Ya apalagi kalau ya apa yang antum dakwahkan dan antum yakini adalah sebuah kebenaran. Orang berdakwah untuk mengajak kesesatan, murtad, mengajarkan kesyirikan, mengajarkan sihir, promo, zina, prostitusi, semangat. Kenapa antum loyo gitu loh? Orang ngajak untuk minum khamr semangat. Kenapa antum yang di atas jalan kebenaran malah antum loyo? Nah, inilah ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh 22 dan 23. Wa makaru makaran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya, maka ada di antara mereka itu mengatakan, janganlah kalian mengikuti Nuh alaihissalam, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula kalian melupakan jasa orang-orang soleh. Jangan sampai kalian melupakan jasa orang soleh, para pahlawan kalian, orang-orang mulia di antara kalian, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasro. Ingat mereka, ingat jasa. Nah, ketika kita ditanya boleh nggak ingat jasa para pahlawan, boleh. Maka kalau misalnya kita melakukan rasa aman, tenang, damai, alhamdulillah Indonesia sudah merdeka. Dulu berkat jasa para pahlawan, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah kasihanilah mereka, ya Allah luaskanlah kuburan mereka. Boleh seperti itu antum mendoakan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa dan negara ini, sehingga antum bisa mendapatkan kenikmatan beribadah. Antum sholat nggak ragu-ragu, tiba-tiba Belanda, Inggris tiba-tiba berondong antum dengan senjata, bombardir antum. Maka kalau misalnya merasakan nikmat aman, yang salah satu yang pertama yang perlu kita kita doakan adalah jasa para pahlawan. Salah satu tentu ya pertama Rasulullah SAW, sahabat dan lain sebagainya. Tapi sebagai bentuk kita warga negara, ya kita warga negara Indonesia, kita doakan para jasa pahlawan kita. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, banyak Panglima Sudirman, mereka berjasa. Dan jika kita amati, mereka ini bukan hanya sekedar pahlawan. Banyak di antara mereka itu dari golongan santri, kiai, orang yang paham agama. Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol, jelas itu bukan hanya seorang pahlawan saja, seorang kiai. Antum kalau tidak percaya silahkan tanya Fauzil. Kalau Fauzil nggak tahu, kebangetan. Itu Imam Bonjol. Antum di Sumatera Barat, antum menjelajahkan Tuanku Imam Bonjol, antum seakan-akan antum menjelekkan satu Sumatera Barat. Iya, tanya. Karena itu sudah menjadi simbol. Nah, ini kita kembali. Nah, mengingat jasa para pahlawan itu boleh, tapi yang tidak boleh, nah ini perlu kita ingat. 5 orang ini yang disebutkan dalam surat Nuh 22 dan 23 ini adalah orang-orang soleh. Nah,
langkahnya, yaitu awal mula kesyirikan disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. 5 orang ini adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan itu membisikkan kepada mereka untuk mendirikan berhala, pingin patungnya. Apa? Biar ketika kita lihat patungnya kita ingat. Ketika kita lihat patungnya, oh itu dulu pahlawan kita, ini orang soleh. Kalau zaman sekarang enggak, fotonya dipajang, macang foto. Ya terserah antum mau berpendapat macang foto boleh atau enggak, itu urusan antum. Tapi setidaknya ketika antum masang foto di rumah, setidaknya malaikat rahmah itu enggak masuk. Karena malaikat itu tidak masuk rumah yang di dalamnya ada surah dan kalbun, ada anjing atau ada gambar di rumahnya. Jadi kalau misalnya rumah antum itu sengaja cekcok, orang tua antum itu cekcok, coba antum cari di rumah itu ada foto, tutup. Ketika ditanya kenapa foto bapak ditutup, ya biar bapak sama ibu nggak cekcok terus. Bisa jadi foto ini tuh tempat bersarangnya jin. Antum nggak percaya silahkan tanya para peruqyah. Orang-orang ruqyah itu mengatakan foto itu adalah media yang paling mudah untuk setan itu bersemayam di situ, jin itu situ. Terserah antum mau mengatakan foto itu ya macam foto boleh Ustaz ini ya, tapi setidaknya itu tadi. Malaikat rahmat itu nggak masuk, tapi malaikat pencabut nyawa tetap masuk. Jadi antum nggak usah khawatir. Dikira majang foto itu malaikat nggak masuk, ya udah rumah saya tak pajang foto. Biar apa? Biar malaikat maut nggak masuk. Malaikat maut tetap masuk. Yang nggak masuk malaikat rahmat. Nah, ketika mereka mendirikan berhala, ingat ketika di majlisnya, kemudian mereka menamakan patung tersebut, patung yang mereka buat dengan nama-nama orang soleh, Yagut, Yaud, Nasra dan lain sebagainya. Dan ketika awalnya itu hanya patung, gak ada yang menyembah, cuma buat lihat, ingat, majang foto cuma buat ingat. Nah, ketika generasi pertama sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan, dan generasi-generasi sebelumnya itu sudah biasa lihat patung, lihat fotonya, mengingat jasa-jasa mereka. Generasi pertama sudah wafat, sudah meninggal. Setan ini sengaja, setan itu pintar. Kadang setan itu nggak langsung menggoda umat manusia, tunggu sabar. Nah, setan aja mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada neraka, sabar loh. Apalagi antum. Sabar, generasi sudah meninggal. Nah, ketika ganti generasi dibisiki, itu dulu bapak-bapak kalian, orang-orang dulu itu buat patung, majang foto, itu tujuannya bukan cuma sekedar biar inget aja, enggak. Mereka tujuannya adalah agar ya kalian bisa bisa sujud kepada foto tersebut, kepada patung tersebut. Apalagi generasi-generasi selanjutnya itu sudah mulai dilupakan dengan ilmu, sudah malas dengan ilmu. Mereka cukup lihat foto kiai fulan, ulama fulan, ingat Rasulullah. Ada loh orang sekarang tuh kayak gitu. Kalau kalian pengen ingat Rasulullah, lihat foto misalnya kiai fulan, iman kalian akan seperti Rasulullah. Kalau ada orang kayak gini, lihat foto misalnya fulan, kiai fulan, habib fulan, dan siapapun itulah, ajengan fulan, kalian nanti imannya seperti Rasulullah. Nah, ini ketahuilah, ini salah satu tanda aliran sesat ini. Bisa jadi. Loh, bisa loh. Maka orang kan sekarang kan metode untuk mengajak kepada kesyirikan ini kan halus. Lihat fotonya ini, biar kalau kalian sedih, kalian ini lihat fotonya. Ya sama kayak orang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Pertama kesyirikan,
Maka apa yang terjadi? Banyak kita dapati foto-foto tersebut kan bukan hanya sekedar untuk mengingat jasa mereka. Ya kan? Ada banyak yang disembah. Bahkan ada, insyaallah antum tahu, ada salah seorang tokoh besar kiai pernah menjabat jabatan penting di negara kita. Kuburnya itu dikeramatkan, bahkan akhirnya dibuatkan patung, dan patung itu sujud loh, orang sujud di situ. Maka fenomena-fenomena seperti ini bukan fenomena yang Allah Ustadz ngapain belajar sejarah kesyirikan, itu kan dulu, ya itu dulu, tapi sekarang buktinya ada. Dan banyak kejadian sejarah itu berulang. Maka bagus kalau antum itu semangat untuk mempelajari sejarah, karena banyak kemunduran umat Islam sekarang ini. Sebenarnya cara untuk membuat umat Islam mundur itu sama dengan dulu. Bagaimana dulu Eropa 8,5 abad di bawah kekuasaan naungan Islam. Kemudian Eropa, Spanyol, Granada, Real Madrid, Barcelona itu kan dulu di bawah kekhalifahan Islam. Antum tahu nama Barcelona apa? Nama aslinya Catalonia. Sampai sekarang Barcelona itu kan akhirnya dia pengen bikin negara sendiri, negara Catalonia. Granada, banyak negara, bukan hanya Spanyol, Portugal, samping-samping itu dulu di bawah 8,5 abad. Akhirnya gimana? Kok bisa jatuh ke kaum Nasrani? Jatuh ketika perang salib? Gampang. Itu bertahun-tahun orang ngirim penyusup ini, nggak bisa. Bagaimana cara kaum Nasrani menghancurkan umat Islam yang berjaya di Eropa 8,5 abad? 1, dengan wanita. 2, dengan nyanyian. Terserah antum mau mengatakan Ustadz nyanyian boleh, terserah antum. Tapi fakta sejarah itu tidak bisa dibantahkan. Ustadz nyanyian itu bagus, baik, ya silahkan antum mau ngomong, silahkan. Atau misalnya antum berdalil kan nyanyian itu kan tergantung nyanyiannya apa. Yang jelas nyanyian musik itu haram. Sedangkan yang dipakai Rasulullah SAW dulu bukan musik-musik seperti sekarang gitu loh, beda. Nah inilah dulu umat Islam itu kan jatuh 8,5 abad, Eropa dikuasai, ya salah satunya itu. Dikirim pertama adalah seorang bidu wanita, bukan sekedar wanita, bidu wanita, perempuan tukang nyanyi, erotis, bajak nyanyi, pemudanya sudah mulai sibuk melihat perempuan tersebut, fokus kepada perempuan tersebut, sudah mulai lupa dengan agama Islam, sudah malas hadir majelis ilmu. Yang dari nyanyian akhirnya merambat kepada apa? Fasenya apa? Orang itu kan kecanduan itu pertama biasanya lagu dulu, musik dulu, kecanduan musik, lama-lama jatuhnya ke khamar, ganja, sabu. Jarang orang itu ujuk-ujuk langsung tiba-tiba, atau ujuk-ujuk ya, tiba-tiba langsung kecanduan sabu-sabu, kecanduan minuman keras. Jarang. Hampir bisa dipastikan orang yang rajin mabuk-mabukan, senang mabuk-mabukan, dia sudah suka musik terlebih dahulu. Orang yang mengonsumsi sabu, ganja, wa akhwatuhu dan saudara-saudaranya, bisa jadi dia sudah kecanduan musik. Antum mau dengarkan musik silahkan, Ustadz musik boleh, dengan ini ya silahkan. Tapi sejarah kemudian di sekitar kita itu banyak seperti itu. Kalau antum menemukan orang senang mabuk tapi nggak suka musik, kabarkan kepada saya. Kalau ada orang rajin nyabu, ganja, narkotika, tapi nggak senang musik, nggak senang,
musik, kabarkan kepada saya. Seumur hidup saya sampai detik ini, wallahu ta'ala alam, saya belum pernah menemukan orang yang kecanduan minuman keras atau nyabu melalui musik. Karena orang kalau sudah suka musik, nanti disco dan sebagainya, lama-lama apa? Khamar, ganja, sabu dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya antum mempelajari sejarah, karena tidak jarang sejarah yang dulu itu berulang untuk kedepannya. Dan orang kafir itu tahu, umat Islam itu kalau mau diadu, mau dipalsukan Al-Qur'annya, mereka tahu. Satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang selalu dijaga, dihafal, Al-Qur'an. Mungkin satu orang hafid yang hafal Al-Qur'an bisa antum tipu, tapi kan masih ada jutaan, ribuan, miliaran mungkin. Jutaan lah orang yang hafal Al-Qur'an, hafid Al-Qur'an. Jutaan. Mau dibenturkan ini halal, ini haram, masih ada banyak ulamanya. Nah, salah satu caranya ya begitu. Mulai dilalaikan dengan malahi, laghwun, dengan hal-hal yang melalaikan, disibukkan. Akhirnya umat Islam lari dari majelis ilmu, nggak belajar, sibuk. Maka ada sebuah tafsir yang baik tentang definisi orang soleh. Orang soleh itu bukan orang yang menjauhi sesuatu hal yang haram. Karena kenapa? Karena orang soleh menjauhi suatu hal yang haram itu sudah menjadi kewajiban, sudah hal yang wajar. Tapi orang yang soleh adalah orang yang meninggalkan sesuatu perbuatan yang sia-sia. Ini saya tutup. Ya inilah sejarah awal mula kesyirikan. Jangan sampai antum terjatuh. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.